bicara tentang skill, bicara tentang kuliah, bicara tentang itu semua. Nah ini memang buah si malakama dan dilema gitu. Tapi saya ini kan, maaf, kalian dari mana? Adik-adik ini dari mana? Usianya sekitar berapa? Oh, seumuran berarti. Sama siapa? Sama teman sampingnya, seumuran. Nggak sama gua. Tapi boleh nggak coba kita ke penonton, ada mikrofon yang boleh saya pegang. Betul loh. Coba, namanya siapa? Tessa. Pegang aja. Namanya siapa? Tessa Francisca. Risa? Tessa Francisca. Jurusannya apa sih ini? Saya akuntansi. Akuntansi. Oke. Setelah selesai kuliah nanti mau kerja di mana? Saya mau bekerja di bank. Mau bekerja di bank? Sebuah bank, iya. Yakin diterima? Bang Toyib apa Bang Joni apa gimana? Bekerja di sebuah bank? Iya. Oke. Berapa sih gajinya akuntan di sebuah bank? Mungkin 3 jutaan, 4 jutaan gitu. 3 juta, 4 jutaan? Iya. Oke, coba. Sekarang udah semester berapa? Saya baru semester 1. Baru semester 1. Oke. Kalian ini aku nih. Halo. Tadi Mas Dedi juga langsung ke cewek. Namanya siapa? Tarik gas. Tarik gas. Ya. Apanya lu tarik? Gasnya yang ditarik, namanya tarik gas. Jurusan apa? Sama akuntansi. Ya sama. Akuntansi juga. Iya. Wah, dia bisa menghitung benih-benih cinta aku pada dia. Oke, aku minggir lagi. Tanya. Mau nanya nama doang, tanya mau kerja apa. Mau kerja yakin apa Mas nggak nanti? ini? Kira-kira kalau udah lulus nih. Jadi wira swasta. Wira swasta? Wira swasta? Nggak pengen manfaatin akuntansinya? Soalnya apa? Banyak saingan, terus saya punya pemikiran itu lebih baik saya buka pekerjaan sendiri. Jadi saya nggak perlu disuruh orang lain, saya menyuruh orang lain. Bagus. Ini harus ditanya. Mau wira swasta berarti udah Punya kepikiran. keahlian apa? Anda punya keahlian apa selain? Keahlian apa plus wira swastanya bidang apa? Masih di dalam mimpi, Mas. Nggak apa-apa. Tapi apa kira-kira? Ya mungkin, apa ya, masih bingung, Mas. Masih bingung? Iya, masih Anda bingung. punya keahlian apa selain kuliah? Bisa apa gitu misalnya? Masak? Ayo. Ya masak bisa. Oh, bisa masak. Masak bisa, jahit bisa. Jahit Make bisa. up mungkin make up. lebih nggak bisa lagi. Tapi wira swasta. Iya. Nah, oke, baik. Terima kasih ya. Nah, saya punya video. Iya. Ini adalah anak-anak berpenghasilan besar, Iya. tapi di luar negeri. Anak-anak udah berpenghasilan. Berpenghasilan besar di luar negeri. Dan kita bicara tentang miliaran. Hah? Ya. Apa yang mereka lakukan? Kelebayan ya, maaf ya. Oke. Nggak apa-apa, cuma sakit kuping gua ngomongnya. Apa sih yang mereka lakukan? Coba kita lihat dulu tayangan berikut ini. Menjadi miliuner di usia muda, siapa yang tak menginginkannya? Namun tentu saja tak sembarang orang yang bisa meraihnya. Beberapa anak seperti Mosiah Bridges dan Madison Robinson telah membuktikan bahwa mereka mampu menjadi seorang pebisnis yang sukses. Kesukaannya akan dasi kupu-kupu membuat Mosiah atau yang biasa disapa Mo tertarik untuk menjadikannya bisnis. Dari hasil penjualan dasi kupu-kupu tersebut, Mo berhasil meraih pendapatan hingga $90.000 Amerika atau sekitar 1 miliar rupiah. Selain Mo, ada juga Madison Robinson yang menjadi jutawan lewat usaha sendal jepit flip-flop yang diberi nama Fish Flops. Fish Flops karya Madison ini telah menembus toko-toko besar seperti Nordstrom dan Macy's. Harga sepasang Fish Flop adalah $25 atau sekitar Rp250.000. Dalam 2 tahun, sandal berlabel foto Madison ini telah berhasil mencapai penjualan sebanyak 60.000 pasang. Amazing gitu loh. Masih kecil bisa melakukan hal seperti itu. Dan pasti karena keahlian yang dipelajari dan dia cintai, hobi yang dia suka. Iya. Betapa bahagianya orang yang bisa mencari uang dari hobinya, bukan dari apa yang dia sekolah Karena dan sebagainya. biasanya tulus ikhlas ngejalanin Betul, kerjanya. tadi itu Mosiah Bridge. Ya, Mosiah Bridge itu berasal dari Memphis. Di tahun ketiga usaha dasi kupu-kupu, karena dia tuh suka dasi kupu-kupu, jadi dia ngedesain dasi kupu-kupu, itu udah mencapai keuntungan miliaran rupiah sampai detik ini. Di tahun ketiganya. Dan yang kedua itu tadi ada seorang perempuan namanya Madison Robinson. Dia tuh hobi menggambar. Dia punya ide, dia gambarin sendal jepit, flip-flop, dikasih nama Fish Flop.
Karena selalu ikan. Iya, dari Galveston Island, Texas. Dan sama hasilnya juga luar biasa. Wih, Tapi that's the idea that mungkin kita harus berpikir satu hal lagi di luar sekolah. Saya tidak mengatakan sekolah tidak perlu ya, saya mengatakan sekolah perlu karena sekolah akan mengubah mindset Anda, cara berpikir Anda, ya. Tapi Anda harus mencari sebuah keahlian lain yang mungkin bisa membantu hidup Anda dalam berusaha yang lain. Jadi biar nggak mainstream. Biar gitu. tidak mainstream, karena when you're mainstream people get bored. Lama-lama orang akan kalah dengan usia, kalah dengan sebagainya. Saya Di Indonesia ada? tunggu. Saya mau cerita dulu satu hal. Saya ini punya piagam. Saya baru dapat barusan aja tadi siang. Jadi tadi siang aku itu tahu nih. saya masukin ke pet. Iya. Tadi siang itu saya ke Gramedia. Gramedia karena di situ ada pertemuan penulis buku. Dan ini piagam yang saya dapat tadi. Ini adalah piagam yang saya dapat. Kalau Anda tahu tentang buku OCD, Ya. yang saya buat buku OCD. Jadi piagam ini menuliskan bahwa Deddy Corbuzier dengan bukunya OCD, Obsessive Compulsive Diet, sebagai penulis bestseller kategori non-fiksi 2014. Wih, canggih. Dan medali. Dan intinya apa? Karena dalam waktu 1 tahun buku saya dicetak lebih dari 5 kali cetak. Dan dalam waktu 1 tahun royalti yang saya dapat itu bisa kebeli rumah. Wow. Dari membuat buku. Hebat. Cuma dari buku aja. Cuma dari sebuah Itu buku. royalti aja lagi. Ya. Dan Kenapa? bukunya 1. Bukunya cuma 1. Kenapa? Saya tuh suka banget baca buku. Saya tuh suka banget baca buku. Di rumah saya punya perpustakaan sendiri. Saya nggak kemana-mana, saya di rumah baca buku. Dan I think kalau saya suka baca buku, why don't I make my own books gitu? Kenapa nggak saya bikin buku saya sendiri? Iya, Dan benar, ternyata benar. berhasil. Nah, tapi kalau saya, mungkin Anda mikir, oh ya mungkin karena terkenal makanya gampang jual buku. Maaf ya, banyak artis-artis bikin buku nggak laku soalnya. Sombong ya. Oke, besok buku-buku aku akan Lalu ada jadi. buku? Ada. Ah, buku apa? Buku harian aja tiap Ngomong, hari buku nulis harian. apa gitu. Oke, tapi saya mau mengundang anak kecil sekarang. Anak kecil ini penulis. Penulis usianya 13 tahun. Sukses juga. Sukses juga. Wow. Beda kan? Langsung aja. Ini adalah Mutia Fadila. Halo. Mutia, apa kabar? Silakan Kabar. Mutia. Duduk Mutia. Nah, ini delegasi konferensi anak 2009. Penulis paling produktif 2012. Wih. Nih Om. Sebagian buku-bukunya ini Mama. udah banyak banget tuh. Kenapa gambarnya cabe-cabean? Mana? Oh, ini pensil. Itu pensil. Gue pikir cabe-cabean gambarnya. Nih masih kecil loh. Iya, makanya. Cabe-cabean. Boleh lihat bukunya, boleh lihat bukunya. Nih, tuh banyak banget loh. Masih ada lagi di belakang, masih ada 1 kontainer. Wah, masih ada 1 kontainer. Iya. Coba berdiri. Coba kita kasih lihat. Wow. Ini yang terbaru. Itu yang terbaru tentang Lovely. Lovely tentang cerita seorang penulis perjuangan. cerita seorang penulis ini tentang hantu. Iya, tentang hantu. Cerita tentang hantu. Iya. Ini pengalaman kayaknya ya. Let's sing with me. Ini tentang anak yang suka bernyanyi. Umur berapa sih kamu? Aku sekarang umur 13 tahun. Pada saat buat? Ini pas SD kali ya, umur 10 tahunan. Mulai dari umur 8 tahun. Kenapa bisa nulis? Kenapa mau bikin buku? Oh, awalnya kan emang aku suka baca. Nah, terus sama. Iya. awalnya suka baca, akhirnya berlanjut ke nulis. Aku nemu KKPK, terus wah yang nulis juga seumuran sama aku. Ya udah, aku Betul. juga. Akhirnya jadi buku. Itu dia, anak saya itu kan, semua anak ya mungkin ya. Anak saya tuh suka banget main games. Wah, kalau main games di komputer atau di Xbox tuh main terus. Terus dia nanya sama saya, Aska tuh sukanya main game. Kalau gede jadi apa ya? Bikin game. Iya, game online kayak Kenapa apa gitu tidak? ya. Yang membuat game kaya raya tuh banyak banget gitu ya. Betul. Jadi total bukunya udah berapa nih yang kamu buat? Ini alhamdulillah udah 34. Oh, Total. 34 buku. Sekarang umur 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu. 5 tahun doang. 34 buku. Terus Anda pernah dapat penghargaan apanya? Itu yang tadi ada penulis terbaik 2011 sama penulis terproduktif 2012. Wow, oke. Wih. Royalti yang didapat besar? Alhamdulillah. Sampai belasan juta katanya satu buku. Kalau tergantung jualannya sih, kalau laku bisa. Bisa, oke. Tapi terus berkarya berarti ya? Iya. Wow, luar biasa ya, coba. Iya. Nah, dari royalti semua buku ini, uangnya buat apa ya?
Aku selalu ditabung sama minimal 10% itu selalu pasti aku sumbangin. Aku terinspirasi dari penulis dari luar negeri, ada namanya Roald Dahl, itu dia selalu menyumbangkan 10% royaltinya untuk anak-anak yang ke suatu yayasan, untuk anak-anak yang tidak mampu. Aku juga akhirnya terinspirasi, ya udah aku melakukan hal yang sama. Untuk anak yatim contohnya. Sama untuk alhamdulillah aku kalau korban ini udah tahun keempat, insya Allah mau korban sendiri lagi. Mau apa? Umur 13 tahun mau kurban sendiri. Biasanya kurban kalau sendiri Idul lagi. Adha kan harus Saya pikir buat anak yatim, saya yatim soalnya. Enggak bapak Iya kan juga ngasih dong. tahu doang. Kita tepuk tangan dulu, luar biasa. Ini adalah karya-karya bukunya. Silakan duduk. Nah, Ini kira-kira kalau seumuran aku udah berapa buku ya yang diciptain ya? Anda kan punya buku diari katanya. Iya, punya buku diari. Hari ini kecengan aku ini gitu. Tulisannya cuma gitu aja. Kamu bikin ini dong, Apa kita hidup dengan teman bayanganku. Sama hantu dong. Itu yang saya lihat di belakangnya. Coy, Mas Dedi. Mas Anu, positive thinkingnya di Positive belakang aku Mas Anu sama Mas Billy. Tapi gini Mas Andre, kalau Anda melihat hal ini kan dengan keahlian ya, bukan dari sekolahnya, tapi keahlian dan hobi ya. Gimana menurut pandangan Anda? Hebat, bagus. Saya pikir ini memang berkat dari Tuhan yang kita nggak punya untuk dia, supaya dia bisa terus kembangin lagi, bisa benar-benar sukses. Oke, nah Anda sendiri, Mas Andi, Anda punya keahlian apa selain dari kuliah itu? Saya hobi untuk di sound system. Kenapa tidak mencoba di situ? Untuk saya wira swasta memulai wira swasta di bidang yang saya suka itu bukan untuk modal yang kecil, untuk modal yang besar sekali. Dan saya lebih, untuk masalah pekerjaan, saya lebih menyukai pekerjaan yang di lapangan terutama. Oke. Jadi, Boleh nanya nggak? Kenapa? Boleh nanya nggak? Boleh nanya, boleh. Nih kalau buat Sampai segmen 4 nanya sendiri ya boleh. Enggak kan, maksudnya ini ada perbandingan ya kan. Maaf nih Mas Andre, kira-kira ngerasa kayak tertampar nggak? Ada sosok seorang anak masih umur 13 tahun tapi udah sukses, sedangkan Mas Andre udah sarjana gitu tapi mencari kerja susah gitu. Dari dalam hati kecil yang paling dalam ya ada sedikit tertampar, tapi saya balik lagi kepada Tuhan. Setiap manusia punya berkat sendiri-sendiri, dan itulah benar-benar berkat yang lebih untuk dia yang saya nggak punya. Oh, jadi setiap orang punya rezekinya masing-masing. Oke. Tapi luar biasa ya, ini adalah contoh loh, dan menulis buku tuh salah satu. Kemarin saya mengundang siapa ya? Saya lupa namanya. Asaf, Koki cilik. Afaf. Afaf. Afaf, Om. Afaf. Hah? Afaf. Ya itulah. Afaf. Iya bener ya, Afaf ya. Itu koki cilik usia Berapa ya, Afaf? pokoknya masih kecil lah, belasan tahun juga, tapi dia menjadi koki gitu. Iya. Karena dia hobi masak, lihat ibunya masak, dan sekarang dia jadi menjuarai kompetisi dan lagi. dia menjuarai masak. kompetisi chef di Indonesia. Padahal anak kecil. Itu kan luar biasa, berarti ya dari hobi bisa menjadi sesuatu gitu loh. Anu contohnya, kuliahnya apa, Nu? Hah? Hukum. Kenapa main piano, Nu? Suka. Hah? Suka? Hobi. Enakan mana? Anda kerja di kantor sebagai sarjana hukum atau enakan kerja sekarang bermain piano gini? Ini jauh ini. Jauh itu. Kenapa gitu, Nu? Karena ujungnya kan bekerja nyari kepuasan juga akhirnya. Ya, ini saya puas banget. Puas ya. Itu juga yang dilakukan oleh Billy. Billy kuliah nggak, Bill? Belum kelar. Belum kelar, tapi sekarang jadi beatbox ya. Nomor 1 di Indonesia itu. Wih. Oke, saya akan mengundang seorang anak kecil lagi berusia 16 tahun, memiliki penghasilan jutaan rupiah per bulan ya, usia 16 tahun, dari penyewaan kamera. Nyewain kamera? Nah, saya juga belum tahu nih, seperti apa sih? Ini adalah Bella Mutia Fatima. Bella Mutia Fatima, penyewaan kamera ya. Fatma. Hasil sebulan berapa kira-kira?
7 sampai 8 sih. 7 sampai 7 sampai 8 juta. Banyak itu loh, Pak. Iya, lumayan. Tapi nanti bahasnya nanti ya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih ya.